Ada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin itu. Ulaika hum, siapa mereka ini? Mereka yang mewarisi surga Firdaus. Gitu saudaraku. Jadi kalau di Kristen nih, kalian melakukan perbuatan baik aja terus, mulai dari lahir sampai kalian mati, tapi menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi, neraka jahanam. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mengenal engkau satu-satunya Theos, satu-satunya Bapa, satu-satunya Elohim, satu-satunya Khalik pencipta. Dan dan apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Islam jelas. Tuhannya Yesus yang datang Rabbus samawati wal ard, satu-satunya Tuhan. Dan Yesus yang datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu iman kami. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau tidak beriman kepada Nabi yang datang tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil kembali kepada hukum Musa. Kalau tidak beriman kepadanya, harus beriman. Nah, Yesus memberikan kemudian klarifikasi. Yesus kemudian memberikan peluang. Nah, kalau kita bertanya kawan, Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan? Nabi mana yang mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan? Tidak bercampur aduk, tidak digabung. Tuhan yang satu-satunya turun melepaskan ketuhanannya jadi manusia. Enggak, satu-satunya Tuhan murni. Dan Yesus juga murni sebagai utusan Tuhan. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan Tuhan yang satu-satunya yang diperkenalkan Yesus itu turun, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan menjadi hamba, yaitu Yesus. Siapa itu? Ya Paulus, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Maka tema kita kembali, siapa yang mengajarkan kemudian Tuhan itu menginkarnasi menjadi makhluk? Dialah nabi palsunya. Karena hidup kekal tidak bisa didapatkan kalau melewati dua konsep yang Yesus sampaikan. Tuhan satu-satunya adalah Bapa yang telah mengutus dirinya, dan dirinya hanyalah utusan atau alias Rasul. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Sedikit lagi boleh Bang Juma? Silakan. Baik. Seperti di Matius 15:24, tentu kita sepakat di mana Yesus diutus hanya untuk Bani Israel atau domba-domba yang tersesat di bangsa Israel. Nah, apakah ada secara eksplisit atau tekstual di Al-Quran juga yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat-umat manusia? Sedangkan saya belum dapatkan ayatnya Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan di dalam surah Asy-Syura, wa innaka latahdi. Surat keberapa Bang Juma? Bab? Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura ayat 52, kalau nggak salah surah ke 42. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Apa kata Allah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau membimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Seluruh. Di dalam An-Nahl ayat 44. Aku wahyukan Al-Quran kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, agar engkau mengajarkan kepada seluruh umat manusia apa yang harus mereka kerjakan di atas muka bumi. Kaitannya hubungannya kepadaku dan kaitannya hubungannya kepada sesama makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Anda manusia kan? Maka Nabi Muhammad diutus untuk saudara. Sedangkan Yesus
Jangankan untuk dirinya, berdoa pun Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa bukan untuk mereka, untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk murid-muridku, Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Jangankan kita, Bung, ketika Anda membawa Matius 15 nomor 24 itu ada tragedi yang sangat naif. Kenapa tragedi itu sangat naif? Kalau saya Kristen, membaca dalil Matius 15 itu, pecah kepala saya, Bang. Saya orang Bugis Makassar. Tidak ada darah yang sampai kepada Bani Israel. Kami berasal dari keturunan Raja-Raja Luwu. Lah, bagaimana mungkin kemudian Raja Luwu ini berasal dari keturunan Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub? Nggak ada. Nggak ada sejarah dari silsilah keturunan kami itu sampai kepada Bani Israel. Tak nggak ada. Jadi ketika membaca dalil itu, ada seorang perempuan Kanaan percaya kepada Yesus. Percaya sampai dia merangkak menuju kepada Yesus hanya untuk berbicara demi untuk menyelamatkan anaknya yang lagi sakit. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dari tadi dia mengikuti kita dengan cara berteriak-teriak. Apa kata wanita itu? Guru, tolong sembuhkan anakku. Kata Yesus, tidak pantas roti itu dirinya. Tidak pantas Yesus yang diberikan untuk anak-anak Israel diberikan kepada bangsa lain, diberikan kepada guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus setelahnya? Besar imanmu ibu. Artinya Yesus mensahkan, Yesus memvalidasi, Yesus memberikan legitimasi bahwa di luar Yahudi yang percaya kepadanya hanya sebatas guguk. Karena memang dia pengajarannya hanya untuk Bani Israel. Coba polanya bagaimana? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Lalu kalau ke-12 muridnya ini sudah dipesan kayak begitu, kita mau kemana? Paulus tidak masuk ke situ. Lukas tidak masuk ke situ. Markus tidak masuk ke situ. Penulis Matius tidak masuk. Penulis Yohanes tidak masuk. Penulis Wahyu pun tak masuk di situ. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Jangan engkau ke bangsa lain. Atau jangan kau masuk ke jalan orang Samaria. Tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Pergi ke Indonesia. Kalau di Indonesia ada Bani Yakub. Pergi ke Papua. Kalau di Papua ada Bani Yakub. Pergi di Timur Leste. Kalau di Timur Leste ada Bani Yakub. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba di luar aule. Aule dalam bahasa Yunani artinya halaman. Halaman rumah, atau di luar Yerusalem, di luar tanah Yudea, di luar tanah Galilea. Masih ada domba juga di luar. Makanya masih ada domba di luar dari Yerusalem. Murid-muridnya disuruh pergi ke sana. Pergi kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kenapa masih ada domba di luar Bani Israel? Coba Anda baca Yehezkiel 5 nomor 13. Bagaimana Tuhan menghamburkan sepertiga dari Bani Yakub ke seluruh penjuru bumi. Maka utusan-utusannya sebagai gembala-gembala diminta untuk kemudian menggembalakan domba-dombanya yang sudah berserak. Pergilah ke seluruh bangsa. Cari domba yang sesat dari umat Israel. Paulus enggak masuk dalam kategori itu. Saudaraku, kalaupun misalnya ada di antara ke-12 murid ini yang sesat, mengajarkan Yesus, menjual Yesus ke non-Yahudi, ingat apa pesan Yesus? Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Gak boleh kita pungkiri itu. Akan datang, harus tergenapi. Akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan juga orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Ke-12 murid Yesus.
Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih kalian orang pilihan yang 12 ini? Satu di antaramu adalah iblis. Jadi kemungkinan besar kalau ada murid Yesus atau namanya sama dengan murid Yesus atau anggaplah itu murid Yesus, maka berhasil nubuatan itu, yaitu Yesus palsu telah menyesatkan murid asli. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Waspadalah. Makanya penekanan Yesus itu, kata waspada itu fokus kepada muridnya, karena murid ini pun berpotensi disesatkan oleh Yesus yang palsu. Itulah yang terjadi. Makanya muncul agama saudara. Makanya tema ini kita angkat. Sederhana, Bung, sederhana. Kata Yesus di Yohanes 16, akan datang roh penghibur, seorang penolong lain yang aku minta kepada Bapa. Ketika ia datang, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Kata Yesus loh. Dan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan mengingatkan kamu tentang perkataan-perkataan yang telah aku katakan. Makanya kalau Anda melihat kenapa pola keagamaan umat Islam itu lebih mirip dari ajaran Yesus. Karena roh kebenaran ketika datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan pola ibadah yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seluruh nabi sujud dalam beribadah. Bani Israel melalui kakek mereka Nabi Abraham alaihissalam diajarkan bertauhid satu Tuhan. Kemudian diajarkan berkurban hewan. Kemudian diajarkan bersunat. Pola ini ada di agama kami. Ketika roh kebenaran itu datang, kata Yesus, dia akan mengingatkan apa yang pernah aku katakan kepadamu. Satu aja kita ambil, satu aja. Di mana pernah Yesus mengatakan kalau dirinya itu adalah rasul utusan yang terkutuk? Ada? Tidak ada. Yesus mengatakan apa? Di dalam kitab saudara, Yohanes 17. Permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang engkau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Berarti Yesus itu, subhanallah, manusia mulia. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging, dan daging ini yang adalah anak Maria adalah manusia yang diberikan kemuliaan. Makanya dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad datang, Roh Kudus kepadanya, orang jahil yang tidak pernah kemudian mengenal Torah, mengenal Injil, mengenal Yesus sedikit pun tidak pernah. Nabi Muhammad kemudian mendapatkan wahyu. Apa kata wahyu itu? Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Yesus yang kalian katakan terkutuk itu dikatakan di dalam Al-Quran beliau hamba Allah yang suci. Beliau yang diberikan kitab. Beliau yang ditetapkan menjadi nabi bagi Bani Israel. Manusia suci. Aku diberkati dimanapun aku berada, kata beliau. Berarti dia suci. Adakah itu pernah dikatakan oleh Yesus kalau dirinya itu adalah berasal dari ilahi? Yang berasal dari ilahi adalah manusia, makhluk yang suci. Berarti yang mati terkutuk di atas salib itu siapa, Rek? Roh Kudus itu ketika datang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Nabi Muhammad lisannya seluruhnya Al-Quran. Ketika dia berbicara, malah ada satu surah yang dikatakan surah Maryam di dalam Al-Quran yang menceritakan betapa mulianya Nabi Isa alaihissalam, sosok yang lahir tanpa ayah itu. Terkemuka dia di dunia dan di akhirat. Sekarang, Bung, sekarang nih, kalau seluruh manusia anak keturunan Adam kita kumpulkan, Yesus pun hadir di situ kan? Karena seluruh keturunan Adam, Yesus hadir. Kemudian seluruh dosa-dosa yang ada pada keturunan Adam itu dikumpul, lalu ditumpuk di atas pundaknya Yesus. Pertanyaannya, di antara seluruh manusia yang hadir di situ, termasuk pembunuh, perampok, pemerkosa, siapa manusia yang paling banyak dosanya? Siapa manusia yang paling hina? Siapa manusia yang paling buruk? Yesus. Ini yang dikatakan mulia. Ketika
ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Makanya umat Islam ketika mengatakan nama Isa disambung alaihi salam. Apa artinya alaihi salam? Kepadanya keselamatan, bukan kutuk. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 itu bikin perih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi katara, bahasa Yunaninya. Kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di atas salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Kok ini malah dikutuk? Ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, apa dosa Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kesesatan Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kesalahan Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kehilapan beliau? Sebutkan satu. Tak ada. Lalu kalau tak ada, kenapa dia yang harus dikutuk sih? Bukankah Allah mengatakan di dalam kitab Mazmur 38, aku tidak akan meninggalkan orang-orang yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Bahkan Yesus pun melontarkan kalimat yang sama. Yohanes 8 nomor 29. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surah Maryam, aku selalu diberkati dimanapun aku berada. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapakku. Kata siapa? Kata Nabi Isa alaihi salam. Sama. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia akan selalu menyertai aku. Disebabkan aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Subhanallah. Islam ketika menyebut oknum ini alaihi salam, atasnya keselamatan. Kalau kalian nangis, kenapa menangis? Kami mengingat jasa-jasanya. Kenapa jasanya? Mati terkutuk demi dosa kami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang mulia mati terkutuk. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang aku benci, bahkan 7 kekejian di dalam hatiku, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh orang mulia, membunuh orang suci, menamparnya, meludahinya, nonjok mukanya, menelanjanginya, menggantungnya, menombaknya, membunuhnya. Itu adalah kekejian pada hati Tuhan, pada diri Tuhan. Sedangkan kita umat Islam ini mendudukkan beliau adalah manusia suci. Ada penyaliban, ada. Siapa yang disalib? Jangan tanya Quran. Lalu siapa yang harus kita tanya? Tanya saudara Kristen. Menurut Bible, yang disalib ini adalah manusia terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa dia yang terkutuk ini? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Ada yang lapor di bawah komal kita ini. Santai kawan, santai, kita nggak hujat loh. Oke, mungkin ada tanggapan saudara Al-KTP. Baik, ya dari narasi Bang Juma udah sangat jelas ya. Jadi tidak ada perlu saya bantahkan. Cuman saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, kenapa saya selalu bertanya? Karena saya mengutip dari Matius 5:20 itu dengan jelas berkata, tertulis di situ ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya makanya saya harus belajar. Terima kasih banyak Bang Juma. Sepertinya udah luar biasa apa yang disampaikan. Terima kasih Bang Juma. Saya sama-sama saudara. Ya. Siap. Al-KTP sehat selalu Abang. Oke, kita naikkan saudara kita. Apakah di sini ada Edis atau ada salah satu penggawa-penggawa penghujan? Kita naikkan.
Kiamat mungkin, atau RK, atau Agatha, atau Lina Tidak Jaya, atau mereka pura-pura nggak lihat. Nggak ada kawan, ke ayat. Nggak ada satupun dari penghujat-penghujat itu yang sok-sok hebat Quran. Kesempatan loh, ini tema yang sangat menentukan. Islam Kristen kah yang benar? Wow. Kemana mereka ini kawan-kawan? Kita sudah ada kan bilang, coba kamu buka TikTok, undang orang-orang itu datang. Ini kita sudah buka, kurang apa lagi? Mana nggak ada satupun. 76 permintaan ke atas. Tak ada satupun di antara mereka yang berkoar-koar selalu mengatasnama, menjelek-jelekkan Islam. Kesini nggak ada. Jangan bilang mereka sedang tidur. Halo saudara David. Pura-pura tidur. Jangan minta naik bang. Kalau sekedar untuk mau belajar, dibawa aja. Bismillah. Os Walid, apa kabar? Dari sekte mana bang? Halo. Ya. Dari sekte mana? Ya? Dari sekte mana abang ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Halo bang. Yo bang. Iya, dari sekte mana bang? Katolik atau Protestan? Katolik bang. Katolik. Wah ini bagus ini. Agama Kristen yang paling senior ini. Iya. Sudah lama belajar tentang Katolik abang saya ini? Sudah bang. Oh Masya Allah. Saya tidak salah orang. Boleh nggak memberikan benang merah dari pengajaran Yesus, lalu kemudian Vatikan, muncul ajaran Katolik, di mana Yesus memberikan legitimasi tentang agama Katolik ini. Silakan bang. Ayo bang, jangan bercanda kita. Kita berikan edukasi kepada saudara-saudara kita. Katolik itu agama Kristen yang paling berkarisma, yang paling tua di antara seluruh agama Kristen, sekte Kristen. Nah tentu Katolik ini yang lebih tahu mana benang merahnya dari Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Katolik. Agama komunitas orang Barat yang pertama kali membawa nama Yesus sebagai Tuhan. Nah coba silakan saudara. Saya kurang tahu bang yang begitu-begitu. Mati meja. Jadi bagaimana mungkin Anda beragama tapi Anda tidak tahu sejarah agama Anda itu gimana ceritanya? Yesus diangkat sebagai tokoh menjadi Tuhan di situ. Anaknya orang di Yerusalem bernama Yesus, ketika di Katolik Vatikan itu jadi Tuhan dia. Itu kenapa bisa? Di tempatnya dia hanya nabi, di tempat Anda berubah jadi Tuhan. Naik level dia, setara dengan pencipta. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ayo saudara. Orang Katolik itu sejauh pengalaman saya kalau berdiskusi mereka santun. Kalau di Islam itu kan jelas
nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Jadi Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi untuk seluruh manusia. Litubayyina linnas. Nah, sedangkan Yesus itu diutus hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Kok tiba-tiba ada Katolik? Dasar pengajaran Yesus yang senantiasa di sinagoge, sunat, puasa, sholat, sujud dalam beribadah, bertauhid, syahadatain, Yohanes 17 nomor 3, itu mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim yang taat lagi. Sedangkan Katolik ini mencerminkan pribadi-pribadi yang justru bertentangan dengan Yahudiannya Yesus, kemuslimannya Yesus, kesolehannya Yesus. Jadi Yesus itu anak soleh. Sedangkan orang Katolik ini adalah orang Kristiani. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa bang dari anak soleh kok tiba-tiba ada orang-orang Kristiani mengaku pengikutnya? Nabi mana yang mengajarkan itu? Abang bisa jawab, kalau tidak kita naikkan yang lain. Naikkan yang lain saja bang. Baik, saudara Oswalid, siap ya bang ya, panjang umur, tetap belajar, semangat belajar. Kita cari, ya, kita cari saudara kita yang ini. Ah, ini kayaknya nih. Halo Bunda Domba. Bunda Domba, apa kabar? Bunda Domba lagi di mana, Bun? Bunda Domba lagi di mana? Aduh, kepencet kayaknya, Om. Hah? Apanya yang kepencet? Kepencet. Apanya yang kepencet? Turunin aja, turunin. Turun sendiri ya? Nah, ini dia. Kita sambut pendeta dari Pulau Seribu. Treng deng deng. Saudara John dan saudara Legino, apa kabar? Apakah hari ini sudah mencicipi makanan lezat? Alhamdulillah bang. Muslim? Apa bang? Muslim? Muslim bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara Legino? Saya dari Langkat bang. Langkat, Masya Allah, Jawa Barat. Ya, gimana saudara? Bukan Jawa Barat, enggak Jawa Barat tuh, Sumatera. Oh, Sumatera Utara. Oke, sip. Apa kabar? Baik. Ini lagi di gereja atau di mana? Lagi apa bang? Santai-nyantai aja bang. Oh, santai. Ibadahnya Bang, Minggu apa ini, Sabtu, bang, abang ini? Mau nanya ya bang? Boleh bang? Dari sekte mana dulu? Katolik apa Protestan? Saya Legino dari Katolik. Katolik. Oh ya, silakan. Terkait dengan Mau nanya, tema Bang. kita, Bang ya. Ya, mau nanya aja. Silakan. Kami bersaudara, dua yang Katolik, cuman yang 10 itu Muslim. Hah? Cuman keluarga saya Muslim, ya. Muslim? Allahu Ya. Akbar, Masya Allah. Keluarga saya Muslim, cuman saya Katolik. Siap. Cuman Biasa itu terjadi. kami Muslim semuanya, keluarga saya itu toleransinya tinggi bang, nggak Iya, ada betul. menyalahkan Siap. agama gitu. Betul. Cuman saya mau tanya ya bang ya. Siap, Memang, silakan, Bang. Macam saya lah sudah murtad. Apakah saya ada hukumnya dibunuh gitu bang? Jangan nanya itu aja bang. Bunuh? Iya, kalau katanya kalau murtad wajib hukumnya dibunuh. Bisa ada dalilnya, tunjukkan ke kita, Bang. Dalil ini yang nanya teman-teman bang, dalilnya nggak tahu saya itu. Katanya ada di hadis katanya.
Oh, ya. Jadi yang di hadits itu adalah orang Islam yang berpura-pura Islam. Jadi ada orang non Muslim masuk kemudian ke Islam, berpura-pura masuk Islam untuk mencari kelemahan Islam. Itu berbicara mengenai asbabul wurudnya, itu berbicara masalah mengenai peperangan, masa peperangan Islam baru Islam itu diajarkan. Ada yang pura-pura masuk ke dalam tubuh Islam untuk mengetahui kelemahan pasukan dari Islam. Habis itu dia keluar, bersatu kembali dengan pasukannya, lalu menyerang umat Islam. Nah, itu yang wajib dibunuh pada zaman itu, zaman peperangan. Kalau sekarang enggak, di Islam malah begini ayatnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan kemudian oleh hukum, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh di Islam itu membunuh. Abang, kalau Anda belajar sejarah, Nusantara ini sebelum menjadi NKRI itu terdiri dari beberapa negara-negara yang berbentuk kerajaan, di mana pemimpin-pemimpinnya itu menganut agama Islam dan prajurit kerajaan itu pasukannya Islam. Kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri dengan sangat kuat. Lalu kemudian ada fase di mana Indonesia sebelum jadi Indonesia, Nusantara ini pulau-pulaunya itu ada beberapa banyak pesantren-pesantren kemudian yang berjuang untuk bahu-membahu memerdekakan NKRI dari penjajah yang notabene-nya beragama Kristen, Bang. Otomatis penjajah ketika datang punya budak, ya toh, punya pekerja, punya mata-mata, punya tukang kebun, punya tukang masak, tukang bersih-bersih. Ya, tentu juga yang tukang memuaskan biologisnya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, mereka pasti seakidah, seagama dengan penjajah. Ketika kemudian orang Islam berhasil mengusir penjajah, Bang, tentu mereka yang non-Islam ini, kalau Islam itu agama kejam, ya dibunuh toh. Rumah-rumah ibadahnya, gereja-gerejanya diratakan toh. Tapi tidak boleh, kata Allah, man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang kemudian melenyapkan, membunuh satu manusia pun, au fasadin fil ard, faka'annama qatalan nas jami'a, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Gak boleh. Tidak sama di Bible. Coba Anda baca salah satunya dalil dalam Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mengepung satu kota atau satu negara untuk kau lumpuhkan, ajaklah mereka berdamai. Apabila mereka menerima engkau berdamai, maka bunuhlah. Maka perbudaklah mereka. Jadikanlah mereka budak dan bekerja untukmu. Jadikan mereka budak. Apabila negara itu yang telah kau kepung itu menerima engkau sebagai tamu, kamu sebagai tamu di negara itu, jadikan mereka budak. Ulangan 20 nomor 10, 11, 12, 13, 14. Namun apabila orang di negara itu menolak engkau, apa perintahnya, Pak? Bunuhlah semua dan jangan kau biarkan satu orang laki-laki pun yang tetap hidup. Dalil itu ada nggak di Al-Quran? Tolong tunjukkan orang-orang yang sudah mu'allaf untuk menunjukkan dalil seperti itu di dalam Al-Quran. Kalau Anda melihat Al-Quran surah At-Taubah, di situ justru menceritakan hal yang terbalik dari apa yang ada di dalam Ulangan. Kalau kita dalam At-Taubah dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahadun minal musyrikin istajarah, kata Allah, jika di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir, ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam keadaan perang. Ada yang minta perlindungan,
maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan kalam Allah. Bukan cuma dilindungi. Apa kata Allah? Lalu antarkanlah dia ke tempat yang aman. Islam. Tapi kalau di Ulangan 20 tadi, bunuh, jadikan budak. Di Islam tidak, Bang. Makanya kalian minoritas tapi aman kan di Nusantara ini? Alhamdulillah, aman kan kita? Kita belum merasakan kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau saudara-saudara saya ini yang mayoritas di Nusantara ini, mulai dari 01, 02, 03, 04 di ibu kota negara seluruhnya. Dari kalian, kemudian di provinsi, gubernur, wakil gubernur, semuanya kalian. Kira-kira apa yang terjadi terhadap Nusantara ini? Bang, nanya lagi nih Bang. Satu lagi Bang, silakan. Iya. Bang, sebetulnya yang ini ya, kalau dibilang kafir-kafir itu kan rasa ringan. Sebetulnya yang dibilang kafir itu Bang, siapa Bang? Apakah muslimnya sendiri ataukah di luar muslim Bang? Itu aja nanya Bang. Iya, jadi begini saudara, kalau Anda lihat kata kafir ini, kafara, artinya ingkar, artinya menutup diri. Ingkar, menutup diri, tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, tidak menerima Nabi Muhammad itu sebagai nabinya. Itu kafir adalah menolak Allah, menolak Nabiullah. Itu kafir. Jahat enggak itu Bang? Enggak. Itu enggak jahat kafir itu. Kafir itu, kata kafir itu justru mendudukkan saudara-saudara Kristen kami pada porsi yang baik. Barang siapa yang kafir kepada Allah, barang siapa yang ingkar kepada Allah dan kafir kepada Nabi Muhammad dan ingkar kepada Nabi Muhammad, enggak ada yang jelek di situ. Bahkan Paulus pun mengatakan dalam dalam Galatia 2 nomor 14, kafirlah orang yang hidup, kafirlah orang yang tidak bersunat. Itu kata Paulus. Sedangkan kalau kita melihat Bang, kesalahan Bible, kenapa kata kafir ini menjadi sesuatu yang konotasinya buruk? Karena Lembaga Bible Indonesia mengambil kata raka, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil bahasa Arab, yaitu kata kafir. Sehingga kata raka dalam bahasa Yunani yang artinya, mohon maaf, goblok dan bodoh dan juga goblok, tolol, bahlul, itu menjadi sesuatu yang buruk artinya. Misalnya dalam Matius 5 nomor 22, barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka dia akan dihadapkan ke mahkamah agama. Barang siapa yang berkata jahil, maka dia akan kemudian dimasrahkan ke dalam neraka. Jadi kata kafir itu menjadi buruk jadinya gara-gara Lembaga Bible Indonesia Bang. Kata raka yang harusnya artinya bodoh itu diganti menjadi kafir, sehingga kata Quran kafir ini menjadi buruk, sehingga kalian gak enak disebut kafir. Padahal kafir itu menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian menyebut kami apa? Domba Bang. Bukan cuma domba. Nah, sekarang kalian menyebut kami juga Bang, domba sesat. Sabar Bang. Agama kasih Kristen menyebut orang di luar Kristen dengan sebutan binatang. Domba sesat. Kalian menyebut kami domba sesat. Domba, binatang, sesat itu na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dua tuduhan yang sangat menyakitkan umat Islam. Tapi katanya ajaran kasih. Kami hanya menyebut Anda kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, kafir, menutup diri. Bahkan Paulus sendiri mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir. Harusnya Paulus yang Anda tanya, "Hei Paulus, kenapa kau mengatakan si Ucok yang pakai helm ini kafir?" Gitu saudara. Saya kira saya boleh bertanya atau udah lah Bang, nggak apa-apa Bang. Udah jelas, paham semuanya Bang ya. Makasih banyak Bang penjelasannya. Ayo Bang, makasih banyak. Makasih saudara Legono, sehat selalu, amin, panjang umur dan perbanyak lagi mendalami Bible. Ya, kita turunkan, kita naikkan. Waktu saya masih ada sedikit, kita naikkan teman-teman kita yang lainnya Bang ya.
tak namurai di pikutanai. Mana di pawang morena kutana mesa lah ako mo. Tinanairo. Ada siapa di bawah? Kok ada yang naikkan ya? Ada ini. Ada Bang Handi kah di bawah? Oh, ini kan akunnya Bang Sadli, akun yang kukasih ke dia. Artinya moderatornya banyak. Oke, selamatkan Malan. Solada, saudara. Selamat siang. Ya. Jumat. Ya, siang saudara. Iya, siang. Iya. Ya, gimana? Dari Katolik Bang atau dari Protestan? Ya, ke Protestan. Mahal sekali. Bang Juma. Ya, sabar Bang. Ya, silakan bernarasi Bang. Bukan saya bernarasi Bang Juma. Saya kepingin tuh mau belajar Bang Juma. Belajar juga sama Bang Juma. Ya, salam balik ya. Ya, Bang Juma. Iya. Ya, berdasarkan tema Bang Juma angkat bahwa siapa nabi palsu itu. Iya. Ya, saya tanya sama Bang Jumat, menurut Bang Jumat Yesus itu nabi palsu kah atau bukan? Kalau anak Maria yang datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel itu asli Bang. Matius 21 nomor 11. Dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Sebagai nabi, dia memperingatkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepadanya, kepada muridnya. Dan ciri-ciri dari nabi palsu itu dilihat murid-muridnya, pengikut nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu ciri-ciri nabi palsu Bang. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Iya. Nabi palsu kah atau bukan, itu yang saya tanya. Menurutmu? Kalau Yesusnya Bang, yang utusan kepada Bani Israel, bukan nabi palsu. Dia itu rasul untuk Bani Israel. Nah, sekarang saya tanya dulu, Yesus, apakah nabi yang lahir seperti Yesus lahir dalam kandungan Bunda Maria seperti Roh Kudus? Yesus bukan Roh Kudus. Akhirnya barakallahu fikum. Ya. Dari mana tahu Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, Bang. Baca surah Matius pasal 1 ayat 20. Dari 18 dulu. Ya. Silakan. Tentang Yesus. Ayo. Iya. Iya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya. Kenapa Bang Juma katakan bahwa Yesus itu bukan Roh Kudus? Maksudnya Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari penyampaian Roh Kudus kepadanya pada bulan ke-6. Gabriel datang. Saya tanya sama Bang Juma, Allah itu roh atau bukan? Bukan. Kenapa? Apa dasarnya? Roh itu makhluk. Bukan. Baca surat Kejadian pasal 1. Ya, tunggu. Saya tanya dulu. Definisi roh itu apa, Bang? Hah? Roh itu adalah? Iya, saya tanya dulu, Allah itu roh atau bukan? Bukan, makanya definisikan dulu roh. Roh adalah? Roh. Allah itu kan roh adalah? Roh adalah? Maria dalam bentuk apa? Roh atau Saudara, roh adalah? Loh, kok nangis? Saya bertanya saudaraku, roh adalah?
Allah itu adalah roh. Ketika Iya, Tuhan saya nggak ke situ dulu supaya Anda paham bahwa selama ini Anda memperbodoh diri Anda. Saya tanya dulu, Ya, roh adalah Iya, roh adalah Allah sendiri. Roh itu enggak, Allah. bukan. Itu kepercayaan, Bang. Itu doktrin, Iya. itu doktrin pembodohan. Saya tanya, roh adalah secara ilmiah, coba Anda definisikan. Roh adalah Ya, saya Saudara tanya dulu, Anda. roh Allah itu bukan makhluk, ya. Beda kita dengan Allah, betul. Oh, ini ada yang nombak dari bawah ini, ada peringatan. Janganlah kayak gitu, teman-teman. Kita kan diskusinya baik. Definisikan dulu, Bang. Roh adalah Iya, roh itu adalah kalau secara apa? Memang roh itu adalah makhluk, ya. Ada makhluk halus. Ya. Berarti kalau Anda mengatakan Allah adalah roh, berarti Allah adalah makhluk halus. Betul? Iya. Begini Bang Cuma. Sudah, dari. Berarti Anda menyembah makhluk halus, gitu. Aku bukan menyembah itu. Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Dan Anda mendefinisikan roh adalah makhluk halus. Berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus. Betul? Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Definisi roh tadi ini apa? Roh adalah makhluk halus. Theos adalah roh. Berarti Anda menyembah makhluk halus. Betul? Bukan itu, bukan betul, tidak betul. Saya tidak mau. Saya ulang lagi, saya ulang. Roh adalah ada Kasper datang. Kasper, thank you Kasper. Hantu. Ada yang kasih koin di bawah Kasper. Hantu berarti. Saudara Alduha, penyembah makhluk halus, dibuka mic-nya. Iya. Mic-nya, Bang. Gimana? Iya, roh adalah dulu apa? Ya, maksudku Allah itu kan roh. Ya, berarti roh. Tuhan itu adalah makhluk halus. Ya. Tuhan itu makhluk halus. Enggak, saya tanya dulu samamu. Roh jahat, roh yang baik sama enggak? Sama-sama roh. Iya, tapi sama enggak? Sama-sama roh. Iya, orang baik dan orang jahat sama-sama orang. Perbuatannya yang membedakan. Dia disebut baik karena dia berbuat baik. Dia berbuat jahat karena dia disebut jahat karena dia berbuat jahat. Begitu juga roh. Roh yang baik dan roh jahat sama-sama roh. Nah, saya tanya dulu, roh Allah itu baik tidak? Gimana? Roh Allah itu baik tidak? Roh Allah itu datang kepada orang-orang yang baik. Yohanes 3 nomor 34. Bang Juma, yang diperbuat Yesus itu baik tidak? Baik dong, makanya kan saya sebut nabi. Makanya dia tidak terkutuk. Makanya bukan dia yang mati digantung. Karena dia orang baik. Saya tanya lagi, adakah nabi yang lahir seperti Roh Kudus? Coba Anda baca. Coba Anda baca Kejadian. Atau saya tanya balik, adakah tadi kan dari tadi tanya. Kejadian 6 nabi yang mati dan bangkit kembali seperti Yesus. Tidak ada selain Yesus. Adakah Tuhan yang kemudian datang dibunuh oleh manusianya? Tidak ada selain Yesus. Betul. Yesus berarti satu-satunya Tuhan yang disembah oleh manusia, yang mati dibunuh manusia, hanya Tuhannya Kristen. Betul? Oke, lanjut saja. Apanya lagi? Kutanya dulu abang ini. Selain Tuhannya Kristen, ada nggak Tuhan di agama-agama lain itu mati dibunuh oleh makhluk? Ada nggak? Langsung saja nanti saya tanggapi dengan waktu yang panjang itu. Sudah selesai itu pertanyaan saya, silakan. Oke. Yesus satu-satunya Tuhan yang mati. Begitu dong. Yesus mati. Satu-satunya Tuhan yang mati. Sebentar Bang Juma. Sebentar.
Ya, memang Yesus mati di kayu salib. Udah selesai. Bukan dibunuh, ya, tetapi Apa? Siksa. Ya, Dia disiksa. bukan dibunuh, berarti bunuh diri, Bang. Ya, iya. Kalau dibunuh, Yesus bunuh diri. Ya, bukan di maksudku, ya. Kalau arti dibunuh, artinya ditusuk atau bagaimana? Ini kan dia dihukum secara Jadi Yesus ini dibunuh atau bunuh diri? Mana yang betul? Mana bunuh diri? Berarti Siapa dibunuh. yang mengakui bahwa ya, bukan dia dihukum. Dihukum berarti Sampai dibunuh, Bang. mati. Iya, mau gimana pun artinya. Oke. Berarti satu-satunya Tuhan di agama yang ada yang mati dihukum lalu mati hanya agama Kristen. Betul? Sebentar, Bang Juma, sebentar. Iya. Bang Juma mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib. Ya. Yang mati itu Kristus, Bang. Iya, Kristus. Yang mati itu beda. Yesus itu yang anak Maria itu tidak mati, Bang. Tidak mati. Sebentar. Ya. Kita akui itu. Ya, Yesus mati di kayu salib secara fisik. Ya. Apakah ketika dia mati tidak pernah bangkit lagi? Itu saya tanya. Kalau di dalam pengajaran Yesus yang asli, yang bangkit, sabar Bang, yang bangkit dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dari mana tahu? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Sebentar Bang Juma. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. 12 Bang. 12 38 sampai nomor 40. 38 ya. 38 ya. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat. Bukan itu. Bang, Matius 12 nomor 38 sampai 40. Silakan. Iya, yang saya dalam pengajaran Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah. Itu panjang, yang suka menerima penghormatan. Matius 12 Bang, Matius 12. Matius. Iya, Matius ini. Nomor berapa yang Anda baca? Matius 12 ya. Nomor 20. Nomor 38, Cak Ayu. Sebentar. Ini karena kebanyakan menyembah makhluk halus ini abangku ini. Tidak ada. Sebentar ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda padamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Itu. Iya. Nah, sebab. Iya, sebab itu tanda Yunus. Iya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian jugalah anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu dan tinggal di bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Ya, tanda Yunus. Iya, itu tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Tanda untuk siapa, Bang? Tetapi kan di ayat yang 40 sebab seperti Yunus tinggal di dalam ikan. Ya, begitu demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti pada hari ketiga keluar nggak dari perut bumi? Ya, yang bangkit itu saya tanya dulu. Yes, bangkit tidak? Keluar nggak dari perut bumi? Tunggu. Ya. Pada hari ketiga keluar nggak? Iya, Yesus bangkit selama. Tepuk tangan. 3 hari setelah dia mati. Iya, keluar kan? Iya, pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat, bukan? Bukan tanda yang jahat itu, Pak. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? Itu menurut. Hei, Anda yang membaca dalil itu, Bang, bukan aku, Bang. Abang yang membaca dalilnya.
bukan Bang Suma. Betul. Tepuk tangan dulu. Yesus, berhati-hatilah kepada nabi-nabi palsu. Itu maksudnya itu. Iya. Karena Nanti setelah dengar Bang. Nanti setelah keluar dari kubur, anak manusia ini keluar dari kubur, disitulah kemudian muncul penyesatan. Anda akui dulu. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? Begini Bang Yunus. Bilang dulu betul. Sebentar. Bilang dulu betul. Ya, jangan kita Kali ini saya maksa Anda untuk mengatakan betul. Ya. Iya, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada bukan orang murid banyak. Ini orang Farisi bertanya, berikan kami tanda. Yesus berkata, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Begini Bang Juma, begini lagi. Betul enggak? Saya paksa Anda dulu. Angkatan jahat minta tanda dan tanda yang diberikan adalah manusia, anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? 2000. Aku nggak mau betulkan itu. Itu tidak betul. Itu lain yang kamu tafsirkan. Betul enggak? Betul tidak ada anak manusia keluar dari kubur? Iya, keluar bagaimana? Lo tadi dalilnya? Keluar bagaimana? Pada hari ketiga anak manusia keluar dari kubur, betul? Enggak, saya tanya dulu bagaimana keluar bangkit atau bagaimana? Katanya bangkit, Abang. Kalau bangkit berarti keluar dari kubur, betul? Iya, betul. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Ya, yang bangkit itu siapa? Yunus kah atau Yesus? Itu tanda untuk siapa? Enggak, yang bangkit itu. Iya, anak manusia bangkit pada hari ketiga dari kubur, keluar dari kubur, itu tanda untuk siapa? Jangan salah. Yang bangkit itu Abang Duha, tolong jujur pada kebenaran. Abang Duha, ini kita lagi ditonton banyak orang. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda anak manusia pada hari ketiga keluar dari kubur. Betul tidak? Iya, itu siapa? Siapa yang keluar itu? Anda mengatakannya Yesus, betul? Iya, Yesus iya. Tapi keluar enggak dari kubur? Dia keluar, dia bangkit. Oke, baik. Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Ya sebentar, Matius berapa tadi itu? 12 nomor 31. Oke. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Sebentar. Matius pasal 12. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga dunia akan dihakimi. Yohanes. Sekarang juga penguasa dunia. Sekarang juga penguasa dunia yang adalah iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Oke, sudah Bang. Yang keluar dari perut bumi, kata Yesus, adalah iblis. Oke, Bang Juma. Iblis bangkit dari kubur pada hari ketiga sebagai tanda untuk angkatan jahat. Bang Juma, yakin gak ya bahwa Yesus itu telah bangkit? Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Mana suratnya? Yohanes 12 nomor 31. Saya baca ya. Silakan Anda baca. Yohanes pasal 12 ayat 31. Yes. Nah.
20:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku sebentar ya, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang orang datang kepadaku. Di mana ada di situ Bang Juma? Mana ada? Siapa yang dilemparkan keluar? Bukan itu maksudnya Bang Juma. Jangan apa ya? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Maksud penguasa dunia itu apa? Iblis. Hah? Ya, Iblis. siapa yang dilempar? Jadi iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Bang Juma, Dari yang penting kubur. dalam maksud bukan Yesus yang dilempar. Ya. Memang bukan Yesus, tetapi iblis yang memakai nama Yesus. Yang saya tanya sekarang Bang Juma, Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Iblis dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang keluar? Kata Yesus, iblis. Kepada siapa diberikan tanda bangkit pada hari ketiga? Angkatan jahat. Angkatan jahat percaya Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga. Padahal yang bangkit adalah iblis. Oke. Saya tanya ya. Jawab kalau iya kalau tidak. Apakah Yesus bangkit atau tidak? Jawab iya kalau tidak. Yang bangkit adalah iblis yang mengaku Yesus. Ya saya tanya Bang Juma. Jawab iya kalau tidak. Ya. Yesus bangkit atau tidak? Yang bangkit anak manusia. Hah? Kok ketawa Bang? Iya saya tanya. Tadi kan abang yang membaca dalilnya. Demikian juga anak manusia akan keluar dari perut bumi 3 hari setelah dia 3 hari 3 malam. Anak manusia kan? Betul nggak? Bang Juma, yang saya tanya, apakah Yesus bangkit atau tidak? Tinggal jawab ya atau tidak, itu saja. Ayo. Tapi habis ini saya jawab, saya tanya juga Anda. Pertanyaan pendek dan saya minta jawaban pendek. Boleh? Boleh Bang? Jawab dulu iya atau tidak. Iya, setelah saya jawab, saya balik nanya dan saya juga akan bertanya kepada Anda ya atau tidak. Betul? Boleh. Oke, boleh. Ulang pertanyaannya. Apakah Yesus bangkit atau tidak? Bangkit. Nama yang bangkit. Siapa nama yang bangkit? Yang bangkit itu Yesus. namanya siapa? Yesus. Oke, tepuk tangan. Matius. Bentar. Tadi minta dalilnya, baca surah Lukas pasal 21. Sabar dulu. Saya kan bilang saya akan balik tanya ketika saya sudah menjawab. Anda bertanya kepada saya, apakah Bang Suma percaya yang bangkit keluar dari kubur itu bernama Yesus? Jawaban saya, ya, saya percaya. Tepuk tangan. Sekarang saya balik. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata bahwa penyesat yang datang setelah dia bernama Yesus Kristus? Percaya atau tidak? Yang bangkit keluar dari kubur bernama Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, penyesat yang datang setelah Yesus bernama Yesus. Ya atau tidak? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Penyesatnya datang bernama Yesus. Aku padamu saudaraku duha. Aku ingin kamu sehat kawan. Biar imanmu itu lurus.
Yang bangkit itu adalah anak manusia. Yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Siji di antaramu adalah iblis. Siapa yang masuk ke liang kubur adalah orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk adalah pemakan suap. Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang makan suap adalah Yudas. Apakah Yudas anak manusia? Jelas dia bukan anak tempe tapi anak manusia. Berarti yang keluar dari kubur adalah si iblis. Nih, Bang Cuma. Ya, baca surah Lukas pasal 24 ya. Di mana Nomor Yesus 36. Sebentar. Ya, Nomor Lukas 36. pasal 4. Enggak, dari awal baca. 44. Ya, baca. 44. 24 tentang kebangkitan Yesus, ayo. Iya, 24 nomor 44 sampai nomor 30, 24 sampai nomor 26. Iya, baca saja. Oke. Apakah Yesus itu bangkit atau tidak? Apakah Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nabi-nabi, Mazmur, betul? Yaitu anak manusia akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, betul? Yudas anak manusia atau anak ayam? Yudas iblis. Di mana Yudas adalah iblis? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Bang Juma. Yang saya tanya tadi ya, karena lain kau bilang, lain yang saya tanya. Ya. Kayak saya tanya, apakah Yesus bangkit atau tidak? Saya sudah mengatakan iya. Dan saya balik bertanya, apakah menurut Yesus penyesat datang memakai nama Yesus? Apa? Apakah penyesat datang memakai nama Yesus? Iya, makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada berhati-hatilah terhadap para nabi-nabi palsu. Itu yang didatangi oleh Yesus palsu. Jujuran ya, untuk tanda-tanda nabi palsu pengikutnya seperti apa, Pak? Tanda-tanda nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu bisa dilihat dari pengikutnya. Betul? Jangan dulu Bang Joko. Jangan dulu artinya memberikan tafsiran yang salah. Tunggu. Tanda-tanda pengikut nabi palsu itu apa? Ya apa? Apa menurutmu apa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Memang betul, karena banyak yang sekarang pertanyaan saya, siapa yang memanggil dan bermujizat pakai nama Yesus? Umat Islam atau umat Kristen? Sebentar, kita masih belum tahu siapa. Sebentar lagi sudah nyata dalilnya di dalam Matius 7 nomor 22 23 Cak Ayu. Tanda-tanda nabi palsu dari buahnya kamu bisa melihat mereka memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaannya, siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Iya kan dulu baru menyangkal. Jujurlah kawan, jangan membodohi diri sendiri. Bang Juma.
Pertanyaan saya ulang. Yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Sebentar dulu, sebentar. Sebentar dulu, mau ngeyel dulu. Sebentar dulu, isingkan dia dulu ngeyel, biar dia nipu dirinya. Yang bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Jawab. Begini Bang Cuma, Begini nasib orang keciduk, menyembah Yesus, oh ye, menuhankan Yesus, oh ye, mengusir setan pakai nama Yesus. Mulut tertawa walau hati kadang sakit. Tanda-tanda nabi palsu berdasarkan pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Agama Islam atau agama Kristen, Bang? Iya, itu maksud firmannya itu terhadap orang-orang yang jahat, bukan kepada orang Kristen. Lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa, Bang? Islam atau Kristen? Kalian memanggil Yesus Tuhan karena kalian menganggap yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Padahal itu adalah penyesat yang Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Dunia ini akan dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dihukum dan akan dilemparkan keluar dari kubur. Dah selesai kita, Bang, ya. Waktu saya mau sholat Jumat, saya rasa Anda berpikir lagi, apakah Anda ingin mati dalam keadaan memanggil Yesus Tuhan, atau Anda ingin meninggalkan agama yang kata Yesus, pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus, Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Barakallah Mbambung. Itu, Bang, itu dalil, Bang. Kalau kami umat Islam, wah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, kata Allah. Alladzina hum, orang-orang yang melaksanakan apa? Salat. Beruntung kami. Nah, kalau kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Alamak, itu menyedihkan itu, Bang. Tapi kalau kami umat Islam, dikatakan oleh Allah, kami itu adalah orang-orang yang beruntung karena kami beriman kepada Allah, beriman dengan iman yang sejelas-jelasnya. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kami itu orang-orang beriman yang diberi nikmat keselamatan. Sedangkan kalau saudara, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad
fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa saudara menipu diri saudara? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa mereka menipu diri mereka sendiri? Kata Allah, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah menambah penyakit itu. Walahum azabun alim. Dan mereka tidak lain mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yakzibun. Dan karena dusta mereka. Anda berdusta, bang. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan? Ya Kristen lah, siapa lagi? Kata Yesus dalam Matius 7:15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan kepadaku, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Sekarang atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Atas kehendak siapa Anda merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Anda ke gereja? Atas kehendak siapa Anda mengajarkan kemudian Yesus itu sehakikat dengan Tuhan? Atas kehendak siapa Anda ibadah minggu? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda kemudian menjadi Kristen? Bapa yang di langit bumi yang mengutus Nabi Musa? Bukan, tapi atas kehendak Sibilisis yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, lalu Paulus diutus menjadi nabinya kepada seluruh umat Kristen. Di mana tertulis itu? Galatia 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi pernyataan-pernyataan Yesus. Aku kembali menegaskan kepadamu, Galatia 1 nomor 11. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Loh, sejak kapan Yesus bukan manusia? Berarti Yesus yang bukan manusia itu adalah Sibilisis yang Yesus katakan dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, iblis, planos yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu mengatakan, akulah Kristus. Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Yang dikutuk itu iblis, bang.